pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Polisi di Samarinda bersikap tegas. Pengendara sepeda motor yang menerobos jalur mobil di Jembatan Mahakam 4 ditilang. Di segmen kedua, kembali kami ajak Anda untuk menyaksikan peristiwa penting sepekan terakhir. Taman Wisata Salma Sofa di Samarinda semakin diminati masyarakat. Pengendara sepeda motor yang melintasi jalur khusus mobil di Jembatan Mahakam 4 Samarinda ini dihentikan polisi. Tidak lagi bisa mengelak, pengendara ini pun pasrah saat polisi menjatuhkan tilang. Tidak hanya satu sepeda motor, namun puluhan pengendara roda 2 yang terjaring. Pengendara yang dijatuhi sanksi ini beralasan dirinya tidak mengetahui jika sepeda motor tidak diperbolehkan melintasi jalur tengah. Dendanya dipastikan akan bertambah karena ia tidak membawa surat-surat kendaraan. Melanggar lewat jalur mobil ya? Kenapa tadi lewat situ bang? Biasa, tidak manusia juga lewat sini. Biasa. Baru ini pak. Baru ini ya? Nah, juga bang saya jarang juga jalan ke kanan. Oh memang udah tahu ya? Dia nanya kasih pak. Hah? Nanya STNK sama sih. Habis itu diberi surat tilang nggak? Belum pak. Belum ya? Ya. STNK-nya kenapa? Di rumah saya pakai motor keluarga cuma buru-buru tadi makanya saya tinggal di rumah. Terus SIM-nya ada cuma mati. Ada semua tinggal STNK ya? Ya. Wakasat Lantas Polresta Samarinda, AKP Yasir menegaskan, toleransi kepada pelanggar sudah sering diberikan. Untuk memberi efek jera, polisi mulai memberlakukan tilang. Kami pada saat ini melaksanakan kegiatan penegakan hukum, yaitu penegakan hukum bagi pengendara atau pemakai jalan kendaraan R2 yang melintasi jalur R4. Jadi sudah kita laksanakan mungkin 4 kali ini, ya, kita laksanakan. Namun demikian masih ada juga yang melintas R2 melintas di jalur R4. Tindakan yang dilakukan bagi pelanggar ini Pak? Jadi semua pelanggar kita tilang di tempat. Jadi semua pelanggar kita tilang di tempat. Kalau dulu masih ada teguran, namun demikian sekarang tidak ada lagi. Jadi sekarang semuanya yang melanggar kita tilang di tempat. Dipastikan razia di Jembatan Mahakam 4 ini akan terus dilaksanakan. Guna menghindari denda tilang, pengendara roda 2 diimbau tidak lagi melintas di jalur khusus mobil. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Barang bukti 10 bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 124 gram ini merupakan sitaan Satres Narkoba Polres Kutai Timur. 3 pembawa narkoba berinisial TPN, SR, dan ARD sudah pula dijadikan sebagai tersangka. Kapolres Kutai Timur AKBP Roni Bonik menyatakan, penangkapan ini dilakukan Satres Narkoba di Kecamatan Bengalon. Saat penangkapan, seorang bandar berinisial H kabur. Ada 2 paket besar. Yang pertama beratnya 95,72 gram dan yang kedua beratnya 27,26 gram. Jadi total keseluruhan BB yang kami amankan sebesar 124 gram. Dan ketiga pelaku ini kami lakukan pendalaman, diketahui bahwa barang tersebut berasal dari saudara H yang sekarang masih
kami melakukan penyelidikan amarnya DPO. Kenapa Pak? Kok bisa senang nggak Pak ditangkap? Ketiganya kini terancam pidana 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Data di kepolisian hingga Mei 2023 ini, 103 tersangka jaringan narkoba berhasil ditangkap, terdiri 94 laki-laki dan 9 perempuan. Sedangkan barang bukti yang disita sebanyak 545,36 gram. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Sejumlah relawan bersama petugas di Balikpapan Tengah melakukan persiapan evakuasi terhadap seorang wanita yang terbaring di kamar tidur rumahnya di Jalan Abadi Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Kamis sore. Evakuasi tersebut diberikan karena wanita yang tinggal seorang diri itu kondisinya sakit dan tidak mampu bergerak. Jadi sudah ya Pak Polisi, sudah ada dengan Jelly namanya. Awalnya, warga curiga karena lampu rumahnya tidak dimatikan hingga jelang sore. Kecurigaan warga bertambah karena wanita tersebut tidak keluar dari dalam rumahnya. Dari berbagai upaya yang dilakukan, warga bersama petugas akhirnya mengetahui jika wanita itu terbaring di tempat tidur dalam kondisi sakit. Jadi ada laporan dari warga kalau ini yang bersangkutan, warga saya sudah 2 hari tidak kelihatan, tidak keluar rumah, dan lampu di teras ini tidak dipadamkan, jadi timbul kecurigaan warga. Dan juga dipanggil-panggil sama warga sekitar, beliau tidak menyaut. Biasa beliau ini keluar beraktivitas ya Pak ya? Oh, oke. Beliau ini tinggal di sini sama siapa Pak? Sendirian. Atas nama siapa ini Pak? Ibu Sri Sundari. Sri Sundari. Sendirian, anak-anaknya pada kemana Pak? Atau saudara lainnya? Anaknya cuma 1 berada di Sangatta dan sudah dihubungi segera untuk ke Balikpapan. Oke, berarti awalnya karena kecurigaan tidak ada interaksi dari si ibu ya Pak ya? Betul sekali. Berhasil dikeluarkan dari dalam rumah, wanita itu langsung dievakuasi ke rumah sakit. Warga pun sudah menghubungi anaknya yang bekerja di Kutai Timur. Nanti diantar administrasi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Nggak ada tisu kayaknya, In. Potensi kebakaran hutan di wilayah Berau kini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Salah satu upayanya yakni dengan memantau titik panas di masing-masing kecamatan melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kepala Pelaksana BPBD Berau, Tamrin menyatakan pemantauan serius dilakukan setelah mereka mendapat informasi terkait kemarau panjang yang diperkirakan terjadi di tahun 2023. Meski sejauh ini prediksi tersebut belum terbukti, namun mereka tetap harus siaga mengantisipasi berbagai kemungkinan. Terkait dengan cuaca ekstrem musim panas, ya, memang sebenarnya prediksi BMKG awalnya itu di 2023 ini diprediksi bahwa akan terjadi kemarau panjang, cuaca ekstrem panas kemarau panjang, ya. Tetapi kalau kita perhatikan sejak Januari sampai bulan Mei ini ternyata masih ada hujan. Bahkan kita di Kabupaten Berau ini banjir, ya, Sungai Kelai dan Sungai Sega dilanda banjir. Nah, untuk menyikapi tentang hal ini, sesuai hasil rapat kami dengan beberapa stakeholder di Balikpapan, termasuk BMKG, bahwa cuaca ekstrim di tahun 2023 ini kemungkinan akan terjadi di puncaknya di sekitar Juli, Agustus, dan September. Ya. Nah, jadi agak meleset prediksi awalnya. Ya, jadi terkait hal ini tentu kita selalu antisipasi. Data BPBD di pertengahan Mei 2023, laporan Karhutla 10 kejadian yang tersebar di beberapa titik, seperti Jalan Poros Kelai Labanan, Tanjung Batu Bulungan, di Teluk Bayur, dan Tabalar.
Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.